Shalom adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Mari ucapkan puji Tuhan, karena kita harus bersyukur pagi hari ini, Minggu tanggal 27 Februari tahun 2022, kita masih diberikan napas kehidupan, kesehatan yang baik, dan diberkati Tuhan Yesus. Jangan pernah lelah memuji nama Tuhan Yesus Kristus ya adik-adik, karena Tuhan Yesus baik. Ingat ya, Tuhan Yesus itu baik dan tidak pernah meninggalkan kita orang yang percaya kepadanya. Yuk, mari kita mulai ibadah sekolah minggunya. Namun sebelum memulai sekolah minggu, kita berdoa dulu ya. Oke adik-adik, kita mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami napas kehidupan sampai hari ini, sehingga kami masih merasakan kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Berkatilah ibadah sekolah minggu kami, agar menjadi berkat bagi kami, orang di sekitar kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi hidup kami, dan kami selalu setia memuji nama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu.
Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab atau firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu hari lepas hari dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati segala rutinitas aktivitas kami Tuhan. Dan pada saat ini kami bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu dan akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu kami. Kiranya Kau memberikan kami budi pekerti Tuhan, supaya kami bisa mengerti isi dari firman-Mu, dan kelak pada saat ibadah ini selesai, kami bisa mengaplikasikan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita membaca nas Alkitab kita pada pagi hari ini dari kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang ke-9 dengan perikop Abram dipanggil Allah. Baiklah, dengarkan secara seksama ya adik-adik. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mazbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mazbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya hari lepas hari. Nah adik-adik, simaklah cerita atau video Alkitab berikut ini. Abram berumur 75 tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia.
dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana tadi cerita Alkitab yang telah kita saksikan bersama-sama melalui video tadi? Nah, dari cerita tersebut, bagaimana Tuhan Allah bekerja kepada Abram. Dia mengutus Abram supaya dia meninggalkan tempat kediamannya, supaya dia pergi menuju daerah yang diutus Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana ya tadi sikap dari Abram saat dia diutus oleh Tuhan? Apakah dia takut, tidak percaya, atau dia tidak menuruti perintah Allah? Tentu tidak, adik-adik. Abram begitu taat kepada Allah. Dia percaya dengan apa yang difirmankan Allah kepadanya. Abram mengajak istri, keponakannya Lot, dan orang-orang yang bekerja dengan Abram bersama-sama pergi menuju daerah atau tempat yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Sampainya di sana, Abram bersyukur dan mendirikan mezbah kepada Tuhan. Nah, apa ya maksud Allah memanggil Abram? Allah memanggil Abram agar Abram ini menjadi umatnya dan menjadi berkat. Maksudnya Abram menjadi berkat apa ya? Supaya Abram dan keturunannya kelak yang kemudian menjadi bangsa Israel, kemudian turun lagi menjadi keturunan Daud sehingga lahirlah Sang Mesias. Nah, tentu adik-adik pasti tahu siapakah Sang Mesias ini. Ya, Tuhan kita, Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Nah, bagaimana ya aplikasinya dalam cerita Alkitab tadi dalam kehidupan kita sekarang ini? Adik-adik, kita juga dipanggil oleh Allah sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus mencontoh sikap dari Abram, di mana kita sebagai umatnya kita harus percaya dan taat kepada Tuhan. Contohnya saja, kita berdoa dan beribadah. Seperti saat ini, kita beribadah sekolah minggu. Lalu, bagaimana ya berkat yang kita saat ini terima bisa berguna untuk orang lain? Itu sangat mudah adik-adik. Salah satu hal sederhananya yaitu hal yang kita terima dari cerita firman hari ini dari guru sekolah minggunya bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti adik-adik menolong orang tua di rumah.
bisa menolong papa mama, menolong kakek atau nenek, atau kakak atau adik-adik sekalian. Ataupun ketika teman adik-adik sedang kesulitan atau meminta bantuan, adik-adik mungkin bisa membantu. Ya, mungkin membantu yang bisa adik-adik lakukan. Nah, seperti itu hal contohnya. Nah, kemudian kita juga rajin saat ini ibadah sekolah minggu, walaupun di tengah pandemi seperti ini tidak menutup semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, itu saja ya adik-adik cerita Alkitab hari ini. Semoga bisa berguna dan berkenan untuk adik-adik semua. Shalom. Nah, adik-adik, untuk kesimpulan cerita Alkitab kita pada pagi hari ini yaitu Tuhan mau memanggil siapapun untuk menjadi berkat bagi orang lain. Hendaklah kita memperkuat iman dan pengharapan kita kepada Tuhan seperti dengan berdoa dan beribadah. Bersikap taat dan tulus hatilah supaya doa dan ibadah kita berkenan bagi Tuhan. Demikianlah cerita Alkitab pada pagi hari ini. Semoga cerita ini berkenan untuk adik-adik semua. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik, minggu yang lalu kakak dan guru sekolah minggu yang lain ada memberikan ayat hafalan untuk adik-adik hafalkan dan bisa adik-adik dokumentasikan dalam bentuk video. Nah, berikut kakak akan tampilkan salah satu video adik-adik kita yang membagikan video ayat hafalan pada minggu kemarin. Silakan adik-adik saksikan. Kejadian 9 ayat 9. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Terima kasih. Nah, adik-adik, untuk minggu ini ayat hafalan yang mungkin bisa adik-adik hafalkan diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Kakak ulangi ya. Kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Beginilah bunyinya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Baiklah adik-adik, semoga bisa adik-adik hafalkan di rumah ya, dan bisa adik-adik dokumentasikan dalam bentuk video dan bisa dibagikan ke kakak-kakak guru sekolah minggunya. Terima kasih. Abraham pergi turut ke jalan Tuhan tunjukkan tanah perjanjian dan Abraham berjalan
Baiklah adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Adik-adik di rumah boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih sehingga pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah hari Minggu. Walaupun kami tidak bertemu secara langsung Tuhan Yesus, kami masih beribadah sekolah Minggu secara streaming online dari rumah. Namun itu tidak mengurangi semangat kami Tuhan Yesus untuk selalu bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, jika tadi kami juga sudah mendengarkan pujian nyanyian, cerita Alkitab, biarlah pujian nyanyian dan cerita Alkitab disampaikan oleh kakak sekolah hari Minggu tidak berlalu saja Tuhan Yesus, tetapi semakin menjadi berkat dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat adik-adik kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kepada mereka selalu kesehatan, kekuatan Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari ini. Tuhan Yesus juga memberikan kepada mereka kepintaran, kecerdasan akal budi Tuhan Yesus, supaya mereka dapat mengerti setiap pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru mereka Tuhan Yesus dalam pendidikan mereka, baik yang masih belajar dari sekolah maupun mereka yang masih belajar secara daring dari rumah. Tuhan Yesus juga, kami juga mau berdoa buat orang tua dari adik-adik kami ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, supaya orang tua dari adik-adik kami ini Tuhan Yesus bisa selalu membimbing adik-adik kami ini Tuhan Yesus dengan penuh kasih dan sayang yang sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, yaitu saling mengasihi antara orang tua dan anak dan kepada siapapun dalam cinta kasih sayang Tuhan Yesus yang adalah sebagai juru selamat kami semua. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat kami kakak guru sekolah Minggu yang mengajari adik-adik kami ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berikan kepada kami kesehatan, kekuatan selalu Tuhan Yesus, supaya kami masih bisa dapat Tuhan Yesus selalu melayani adik-adik kami ini Tuhan Yesus tentang firman-Mu. Bahwa firman-Mu ini adalah sumber kekuatan kami semua manusia Tuhan. Bahwa firman-Mu ini adalah pelita dan terang garam bagi adik-adik kami semua Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat keadaan kami sekarang ini Tuhan Yesus, di mana kami masih dilanda oleh virus corona. Tuhan Yesus, pulihkan keadaan kami ini Tuhan Yesus, dan jauhkan kami Tuhan Yesus dari segala macam penyakit, virus-virus yang ada di sekeliling kami ini Tuhan Yesus. Pulihkan keadaan kami ini Tuhan Yesus, sehingga kami pada saat virus ini sudah hilang, virus ini sudah tidak ada lagi Tuhan, semuanya pulih, kami dapat kembali Tuhan menjalani aktivitas kami seperti sedia kala kembali Tuhan, seperti dahulu Tuhan Yesus, sehingga kami boleh bersama-sama dan adik-adik Tuhan untuk mengikuti ibadah sekolah hari Minggu secara tatap muka kembali. Tuhan Yesus, sebenarnya banyak yang ingin kami minta dan kami mohonkan, tapi mulut dan bibir kami tidak dapat menyebutkannya satu persatu. Namun kami yakin dan percaya Tuhan Yesus dapat menyempurnakan doa kami ini dalam doa yang pernah Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut ikutan. Bukan karena apa-apa,
akan menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi di dalam ibadah sekolah minggu anak-anak gereja Nazaret Eklesia secara online. Dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya ibadah kami berkenan di hadapan-Mu menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami hendak mengakhiri ibadah kami ini, tetapi kami mohon Tuhan tetap menyertai dan memelihara kami, sehingga kami tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Ampuni kami dan dosa kami Tuhan, agar kami layak hidup di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, terima kasih karena telah mengikuti ibadah sekolah minggu online GKI Nazaret Palangkaraya. Adik-adik, kakak ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengirimkan video atau foto adik-adik pada saat mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Juga jangan lupa kerjakan tugas atau soal yang diberikan oleh kakak sekolah minggu, dan baik itu foto, video atau tugas kalian dapat dikirimkan ke grup parenting sekolah minggu GKI Nazaret atau kepada kakak sekolah minggunya. Oh ya, juga adik-adik, kakak ingatkan untuk kita tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun adik-adik berada. Tetap memakai masker, rajin mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kakak harap kita semua tetap dalam keadaan sehat dan Tuhan Yesus menyertai kita. Baik adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.